Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kita sekarang berada di Museum TB Silalahi. Kita akan melihat monumen dan museum dari Bapak TB Silalahi. Oke, baik, cek gitu. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I? Tadi museum yang ini museum pertama ini museum kejauhan atau TB Silalahi. Di sini kita bisa lihat perjalanan hidup, ada orang Batak Marga Silalahi yang lahirnya dari serba kondisi tidak ada sampai menapaki sejarah di Indonesia itu mengukir sejarah. Kalau kita tanya sama orang-orang yang sekarang ada di decision maker di bangsa ini pasti kenal dengan TB Silalahi. Kalau kita, saya ya pribadi juga karena kita masih tergolong muda, mungkin kita sama-sama mengenal Opung TB ini kan. Nah, di sini berbeda saya. Jadi TB Silalahi itu singkatan dari Tiopan dan Hat Silalahi. Opung TB ini lahirnya di Ramadan Siantar tanggal 17 April tahun 1938. Jadi 78 sampai sekarang 2021 April lagi kira-kira Opung usianya di 83 tahun. Dan itu usia yang sudah emas banget lah ya, karena rugi dalam hidup segala macam sudah jalani. Jadi kalau ngomong hasil aku kita langsung iya aja lah, karena itu udah paling benar adanya. Nah itu dia. Kalau ketemu sama pribadi Opung ini, beliau memang sudah tergolong orang yang tinggi besar, tapi suaranya itu bisa kali dengar sampai ujung-ujung tank-tank depan itu. Nah itu saking kuatnya di usia 83 tahun sekarang ini masih sebagai itu segar semangatnya. Nah, jadi itu juga harapan kita buat kita mengadopsi bukan stereotip orang Bataknya yang mengenal keras gitu ya, tapi semangat di dunia semangatnya sampai sekarang. Nah, terakhir Opung ini datang ke sini tahun lalu sebelum pelarangan karena pandemi. Sampai saat ini beliau memang masih sehat, tapi lagi-lagi ke sini karena sudah terlalu lanjut usianya. Jadi pesan untuk kita semua supaya kita tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat ya. Nah, ini ada gambar-gambar presiden dari sejak zaman Indonesia pertama merdeka Pak Soekarno sampai Pak Jokowi. Pertama kali waktu masuk akademi militer itu di zaman Pak Soekarno. Kemudian berkarir di pemerintahan di era-era sampai presiden sekarang. Beliau juga ikut juga dalam kemarin terakhir dalam tim kampanye pemenangan aja. Karena selebihnya dari itu, aku merasa udah waktunya yang belajar berkontribusi banyak. Nah ini kenapa ada foto-foto presiden di sini. Nah kemudian sebentar kita lihat bagaimana perjalanan hidup Opung dari SD. Kita masuk ke dalamnya. Nah ini bagian depannya langsung kita disuguhi oleh meja kursi yang Opung pernah pakai waktu SR atau sekolah rakyat. Sebagian bilang sekolah rakyat, sebagian bilang itu sekolah rendah gitu, tapi SR namanya SD. Nah dulu nulisnya ini masih pakai sabak, bukan pakai buku tulis. Jadi ganti pelajaran itu harus buru-buru dihapus. Cara hapusnya diludahin terus dihapus pakai tangan. Ya, gitu. Nah, terus kalau udah ujian itu ditulisnya nggak pakai geret atau sejenis grafik yang lembut, tapi pakai kapur. Jadi nanti dibuat gurunya ditempel ke pipi muridnya supaya orang tuanya tahu apa yang dapat nilai berapa. Nah kayak gitulah masa-masa sekolah SD zaman dulu. Pulang sekolah Opung itu karena waktu sejak umur 5 tahun beliau sudah menjadi anak yatim ya, tinggal bapaknya. Jadi beliau itu pulang sekolah itu nggak bisa punya privilege untuk bermain-main. Jadi memang pertama menggembala kerbau, jadi tukang mencuci mobil-mobil truk dulu.
Pernah sempat juga walau cuma sebentar jadi tukang gulung. Dulu ada banyak pabrik-pabrik rokok tradisional, tapi sebentar karena langsung dimarahi ibunya, pamannya yang ngajak gitu. Kau bawa anakku kerja di tempat kayak gini gitu katanya gitu. Jadi orang tua dari Opung itu nggak suka anaknya merokok. Jadi sampai seumur hidupnya Opung memang nggak pernah mencicipi namanya rokok. Opung percaya diri sekali sampai sekarang kalau dalam paru-paru itu masih kayak paru-paru anak muda. Nah, cuma makanya sudah kelas. Nah, kemudian sampailah lulus SMA di desa ini, di desa Pagar Batu, di Kuduru. Opung itu masuk ke Institut Teknologi Bandung atau ITB di jurusan arsitektur. Dan walaupun sudah sempat berbahagia ya sampai hampir 1 tahun, tiba-tiba di Sumatera Utara ini ada pemberontakan. Nah, pemberontakan PKRI Permesta, mungkin ada yang pernah dengar. Nah, waktu itu Sumatera Utara itu seperti mendapat embargo lah ya. Jadi kesulitan dalam mengirim logistik, apalagi uang kiriman bulanan. Disitulah baru titik balik Opung merasa karena nggak bisa dikirim lagi uang bulanan dari ibunya, dicoba mencari jalan hidup untuk survive seperti apapun nggak dapat, akhirnya Opung mundur dari ITB. Kemudian tidak disangka beliau lihat atau baca rekrutmen, pengumuman rekrutmen perwira AMN. Zaman dulu AKABRI namanya masih AMN. Dan kita bisa bayangkan anak muda dari Toba sini ya, kalau kayaknya kalau pernah di danau, naik turun bukit, ya kalau sih kayaknya nggak jadi masalah. Ya dengan tinggi yang lepas gitu akhirnya Opung bisa masuk ke AMN dan memang beliau dapat lulus dengan lancar untuk meneruskan cita-cita di dunia militer. Kita lanjut ke depan. Nah ini sebelah kiri kita, ini pakaian seragam Taruna AMN, ini pakaian upacara, ini pakaian istihad. Zaman dulu tahun 59, lulusnya 1961. Nah, kemudian ini juga masuk komandan batalion kavaleri. Ini seragamnya. Kavaleri itu yang menangani tugas-tugas menggunakan persenjataan dan alat-alat berat. Ya, jadi seperti tank yang di depan, helikopter, semua itu hal biasa bagi beliau juga Opung sangat pandai terjun payung. Nah, jadi orang kavaleri itu terkenal orangnya apik-apik sama barang. Jadi barang-barangnya itu harus awet, pakaiannya itu harus nggak boleh lipatnya 2, itu harus pas precise kayak gitu, penampilannya harus rapi. Makanya kalau teman-teman lihat nanti sepanjang museum ini, barang-barang pribadi Opung itu semua masih terawat dengan baik. Nah ini tahun 74 Opung menjadi delegasi dari misi perdamaian PBB atau UNEF yang kita kenal dengan nama pasukan Garuda ya, sekarang ini ngetop banget pasukan Garuda. Nah ini beliau menjadi kapten dalam misi perdamaian tersebut untuk Indonesia. Ini mobil dinas yang dipakai. Beliau 2 tahun di Mesir menjalankan tugasnya berkeliling menggunakan mobil ini. Kita bisa lihat di box-box ini sambil kita jalan aja ya. Nah, ini ada kenang-kenangan waktu beliau menjadi Pangdam Diponegoro yang sebelah kanan. Kemudian di box kenang-kenangan ini ada foto-foto atau benda kenangan kunjungan Opung di Timur Tengah. Foto. Nah, ini Opung juga bawa kenang-kenangan dari bukan dari Mesir, dari Arab, dari Al-Azhar. Jadi beliau sudah sekali dengan studi tentang agama juga. Nah, teman-teman boleh lihat seperti saya bilang tadi, itu barang-barangnya bagaimana dirawat. Ini kita lihat dari pangkat Opung waktu baru lulus AMN sampai terakhir jadi legend posisi terakhir di militer, semua itu masih ada tanda pangkatnya. Kita topi SD kita aja udah nggak kelihatan di mana. Nah, ini tanda-tanda jabatan juga Opung sebagai menteri, sebagai utusan khusus presiden di RSBY. Opung jadi one team press juga dan menjadi anggota MPR juga pada masa Pak Soeharto. Nah, boleh lihat. Kemudian kita sambil lanjut, ini yang ada pakaian seragam terakhir Opung TB di dunia militer. Nah, ini pakaian upacara. Stop. Dan nggak cuma sampai di situ, memang sesudah beliau pensiun tetap juga aktif sebagai pengajar di Lemhanas. Jadi kalau adik-adik ada orang tua atau apa yang masih ikut pendidikan di Lemhanas, mungkin ketemu Opung TB masih kuliah. Ya.
Ini deretan senjata-senjata yang pernah dipakai untuk TB semasa karir di dunia militer. AK-47 lah. Ini bukan persisnya senjatanya, tapi ini jenis tipenya disumbangkan oleh Angkatan Darat juga buat kita kenal senjata beneran tuh kayak gini. Dan kemudian saya kasih sedikit, ini foto di tahun 93. Foto 93, Opung TB itu dipanggil nih sama Pak Soeharto. Siapa yang kenal Pak Soeharto? Saya juga nggak kenal, nggak pernah salah. Jadi beliau diminta untuk menjadi salah satu pembantu presiden atau menteri di bidang pemberdayaan aparatur negara atau yang meregulasi segala hal yang berkaitan dengan PNS lah gitu lah. Nah, ada yang bisa tebak kamu di mana di sini? Oke, daripada capek nyari, silakan duduk langsung. Ini tengah, paling atas tuh. Paling ya gitu mas. Jadi di situ Opung punya dua kebijakan yang terkenal semasa posisinya menjabat sebagai Menpan, yaitu pertama kali PNS itu ada pemberlakuan 5 hari kerja. Jadi dulu didapatin Opung kinerja PNS itu semakin lama semakin menurun berdasarkan hari, dan jadi dulu hari Sabtu masih masuk dan ternyata nggak efektif. Kemudian Opung mengkhususkan Sabtu Minggu emang untuk PNS untuk istirahat bersama keluarga, jadi Senin sampai Jumat itu untuk fokus ke kerja, dan ternyata kinerja PNS pada waktu itu parameter ukurnya membaik gitu KPI-nya. Nah kemudian kebijakan kedua itu Opung punya program namanya 2000 Papua. Jadi ceritanya dulu Pak Harto ini punya pikiran yang unik juga ya. Setiap menteri itu ditugaskan untuk mengasuh satu provinsi. Jadi kebetulan Opung TB dapat mengasuh provinsi Papua. Nah, saudara kita yang di Papua ini dulu namanya masih Irian ya, Irian Jaya. Jadi Opung punya kebijakan 2000 Papua ini, artinya 2000 anak Papua setiap tahun itu punya slot untuk menjadi ASN di Papua. Jadi anak-anak Papua, dulu kan PNS di Papua yang paling orang Batak lah, orang Sumatera, orang Jawa, lah gitu-gitu aja terus gitu loh. Nggak pernah anak aslinya gitu, susah gitu dapat kesempatan. Akhirnya dalam program ini anak-anak Papua yang punya prestasi itu bisa jadi pemangku kepentingan juga di tanah airnya sendiri. Nah, makanya Opung juga sampai dapat gelar kehormatan sebagai gelar orang tua Papua, salah satu orang tua Papua di tanah Papua sana. Jadi kalau Opung main ke sana ya, kurang lebih orang-orang rata-rata udah pada Opung juga lah. Nah itu apa yang kita ingat secara singkat sewaktu Opung menjabat sebagai menteri. Nah kemudian kita akan melihat lagi Opung sebagai orang yang nasionalis ya, atau figur yang memikirkan kontribusi ke bangsa dan negara. Kita bisa lihat sambil dari sini. Kumpul. Kalau kita fokus ini nggak lama, ya kita cepat-cepat joget di Nah ini ada pakaian-pakaian adat dari daerah. Ini pakaian-pakaian adat yang diberikan sebagai simbol warga kehormatan. Jadi kalau kita lihat ini di kiri ini pakaian Papua. Jadi dulu kalau ada tsunami di Aceh dan Nias, memang dunia ini tertuju matanya semua pada Aceh. Tapi Nias agak kesulitan karena memang lokasinya sangat-sangat menantang untuk bisa datang ke sana. Akhirnya Opung berpikir untuk ya saya bantu recovery yang di Nias. Jadi Opung buat program untuk recovery perumahan rakyat yang menjadi korban tsunami. Kemudian Opung dikasih pakaian kehormatan masyarakat Nias. Terus kemudian ini kita jelas ya, udah langsung tahu lah ini orang Batak itu baju slotnya. Ini adalah bulang-bulang pakaian kehormatan masyarakat Batak yang diberikan pemerintah Kabupaten Kembangan Sumitan. Jadi ada juga beskap orang Magelang, Jawa Tengah, atau pakaian adat Jawa. Siapa yang orang Jawa jadi? Dari Jogja. Oke. Salam dari Jogja. Saya tinggal di Pobung di Kaliurang. Nah jadi ini Opung ini mantu orang Jawa sebenarnya, karena Ibu Budiarti ini walaupun dia Burna Pitupulu, tapi beliau itu orang Jawa, lahir dari Magelang. Nah kemudian ambil marga tulangnya TB Silalahi menjadi Burna Pitupulu. Nah jadi
Ya, Ibu Budianti juga sampai sekarang masih hidup dalam keadaan sehat juga. Dan ini pakaian kehormatan yang diberikan oleh Sri Sultan pada masa itu sebagai kenangan. Nah, kemudian tahun 2005 Opung dapat gelar kehormatan juga, gelar bangsawan dari Kesultanan Delhi. Namanya Datuk Panglima Payung Negeri. Nah, jadi ini gelar kebangsawanan yang tertinggi diberikan oleh Kesultanan Delhi untuk orang yang bukan Melayu. Nah, ini pakaian adatnya sewaktu penganugerahan gelar bangsawan tersebut. Ini pada tahun 98 Opung juga dianugerahi gelar warga kehormatan Bugis karena Opung juga sangat dekat sama orang-orang Bugis di sana, sampai ikut juga Opung bangun masjid juga di daerah orang-orang Bugis sana di Kabere. Nah, ini ada pakaian anak sekolahan. Ya mungkin nggak pada dapat kali ya, yang udah pernah dengar Yasop siapa kan? Belum ada yang dengar Yasop, berarti Yasop pernah kenal. Yasop itu Yayasan Sopo Suruh. Tahun 91-92 Opung terinspirasi ada yang namanya Sekolah Taruna Nusantara di Magelang. Jadi yaitu yang didirikan oleh Jenderal Sutrisno ya. Nah kemudian Opung ingat pesan ibundanya bahwa kata ibunya ya perhatikan dulu anak-anak yang masih di kampungnya, jangan cuma dirimu sendiri dipikirkan katanya. Terus kemudian Opung langsung ingat dan terinspirasi membangun namanya Yayasan Sopo Suruh. Sopo Suruh itu sendiri nama desa tempat yayasan ini berdiri. Itu tepat di sebelah desa ini, jadi jalan kaki aja sebenarnya nyampe lah ya. Nah, Sopo Suruh Yayasan Sopo Suruh ini memberikan pendidikan yang dengan pola hidup ekstradisiplin ya, karena memang pengawas-pengawasnya juga dari unsur TNI dan dengan jam belajar ekstra dari yang lain-lain, pokoknya persislah seperti bagaimana kehidupannya anak-anak Taruna Nusantara. Nah, kemudian seleksinya itu juga nggak main-main, karena sampai detik ini, kayak tahun lalu itu pendaftar itu mencapai angka 4.200 orang. Yang diterima sejak awal dulu sampai sekarang itu berapa orang? Yang tahu? Nggak sampai 120. Nah, itu jadi bagaimana bersaingnya anak-anak dan seluruh Indonesia itu untuk bisa jadi siswa-siswi Yasop, yaitu Yayasan Sopo Suruh. Lulusannya rata-rata itu semua itu tersebar ke perguruan tinggi yang negeri ataupun di luar negeri juga, dan mereka punya persaudaraan atau fraternity yang sangat kuat satu sama lain. Nah, itu salah satu keunggulan dari Yasop. Dulu semuanya ini masih difasilitasi oleh Bung TB, tapi sekarang ini konsepnya Bung TB untuk mengembangkan Yasop adalah siswa yang mampu, orang tua yang nggak mampu, membantu orang yang nggak mampu di situ. Jadi semua itu saling membantu. Jadi lulus mereka sudah terbiasa hidup sebagai saudara gitu, saling membantu siapa yang perlu ditolong di antara mereka. Dan itu konsep yang terkenal sampai sekarang di anak-anak Yasop. Kemudian kita lihat sedikit, siapa yang udah pernah nonton film yang apa ini? Ya, rata-rata Obat Dream ada yang nonton mungkin di bioskop atau di YouTube juga kayaknya udah ada. Nah, ya, jadi ini produksi film yang didirikan Opung TB karena beliau memang punya minat banget sama yang namanya seni-seni teatrikal gitu ya, film atau bahkan pembukaan SEA Games tahun 2001 itu Opung sutradaranya. Nah, itu saking passionnya gitu ya. Nah, ini kendaraan bukan dinas ya, kendaraan pribadi yang pernah Opung pakai sewaktu karir di militer. Ini sepeda dulu, kemudian Opung ya agak meningkat sedikit lah, ganti sepeda motor. Ya, cuma ini belum sempat dipakai Bung TB. Ini cuma cerita aja, ini pemberian seorang dokter mata. Karena dokter matanya tahu dulu Opung pernah mau nabung-nabung mau beli Vespa, tapi udah setengah hampir kekumpul uangnya, ini anaknya sakit. Jadi perlu biaya operasi dan sampai detik ini memang Opung nggak mau beli Vespa akhirnya gitu. Nah, ini dikasih akhirnya. Jadi kenang-kenangan sama ada dokter yang membaca cerita tersebut di buku Opung. Nah, ini mobil BMW 5 yang anti peluru. Wow. Ya. Peluru. Anti peluru ini saya pernah coba buka pintunya, ini kayak buka pintu berangkas tebal banget. Jadi ini Opung beli kenapa? Kok mewah-mewah banget ya beli mobil anti peluru? Jadi ceritanya Pak SBY itu sahib karibnya Opung TB. Ceritanya menang nih pemilihan presiden yang kedua kalinya, tapi belum sempat dilantik dan mobil anti peluru belum keluar dari istana. Pak SBY dapat ancaman-ancaman waktu itu, surat-surat kaleng. Nah, oleh karena itu ya karena kalau ada kenapa-napa Pak SBY bisa kolaps gitu pemerintahan waktu itu kan. Akhirnya Opung inisiatif beli langsung dari BMW
untuk dipakai Pak SBY. Dan ternyata Pak SBY suka pakai ini juga sampai selesai menjabat baru dikembaliin ya. Nah ini dari model ini. Nah, kemudian ini model dinas dari Pak Menteri suatu biasa jadi menteri di depan. Iya. Anti peluru nih. Mau ditembak enggak masuk peluru. Nah, jadi baik ini salah TB-nya masih 2 tahun. Ini orang mertua, ini orang tua TB. Ini waktu pernikahan secara kedinasan maupun di lain. Dan ada foto orang kita dalamnya. Boleh kembali. Oke, jadi kemudian kita lanjut ke sebelah ini sebelum kita lanjut ke lain. Baca lebih bagus baca. Jadi kita ada sedikit dari koleksi hukum yang kita taruh di sini. Dan semoga kalau pendataan buku ini sudah selesai semua, kita publik bisa menikmati buku bacaan. Jadi sekarang ya di buku dulu. Nah, ini layout ruangan dia sebagai memang dulu. Kira-kira kayak inilah kursi menteri dulu gitu, enak gitu kayaknya ada buku gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa publikasi tentang hukum di headline berita, perkara nasional, juga testimoni orang-orang terdekat dari pejabat negara yang kenal dekat dengan hukum TB. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? I know I haven't called you, and it's been a few months since I tried to. Maybe I'm scared.